Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di hadapan saya terdapat gapuro ya, sebagai pintu gerbang. Di sini terdapat tulisan Ojo Dumeh. Di sini juga terdapat tulisan Moro Adem. Nah, menurut dari cerita tutur, di dalam hutan. Jadi saya saat ini memasuki hutan. Di dalam sini terdapat sebuah peninggalan begitu yang berkaitan dengan tokoh Pandu atau tokoh pewayangan Mahabharata. Nah, ini kita sudah disediakan aksesnya, paving, jalan paving, dan terdapat sendang dengan pohon-pohon yang besar, saudaraku. Sangat sunyi sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Insyaallah. Ini adalah sendangnya. Oke, airnya hijau. Wah, luar biasa. Wih, hijau sama bening. Oke, saya penasaran dengan tempatnya. Itu ada pohon yang akarnya seperti jaring laba-laba. Wih, oke. Nah, mungkin kisaran puluhan meter saja kita sudah mendapatkan tempat yang disakralkan. Konon dari cerita warga di sini, ya, konon di sini ada 7 sumur, yang mana di setiap sumur tersebut mempunyai khasiat yang berbeda. Ada yang untuk awet muda, ada yang untuk digdaya, ya, untuk kewibawaan, ada yang untuk penglarisan supaya mungkin ketika ada yang berjualan dagangannya laris, ada yang untuk cepat cari jodoh, ya, dan ada yang untuk naik pangkat, saudaraku. Saya juga penasaran tentang keberadaan dari 7 sumur tersebut. Dulu ada salah satu tokoh agama katanya. Mungkin cocoknya saya sebut oknum tokoh agama, ya. Datang ke sini ingin melakukan ritual katanya. Nah, dia datang melihat keberadaan dari 7 sumur itu. Tetapi apa yang didapati, karena kesombongan dari oknum tokoh agama tersebut yang tidak mau diperingatkan oleh seorang juru sapu pada waktu itu, maka dia tidak mendapati sumurnya. Dia seolah disesatkan pikirannya oleh mungkin dari sosok astral di sini, ya, penunggu gaib di sini, karena sombong begitu, saudaraku. Nah, lama-kelamaan dia pingsan, santri ataupun pengikutnya bingung. Lalu lambat laun sadar kembali. Disitulah dia meminta maaf kepada tukang sapu karena dirinya merasa bersalah tidak menanggapi apa yang menjadi peringatan ketika berada di dalam sini. Nah, ini teman-teman, kita dapatkan sebuah pendopo kecil. Nah, dengan payung yang berwarna hijau dan berwarna kuning keemasan. Masya Allah. Dan ini berada di dalam hutan, saudaraku. Berada di dalam hutan. Oke. Suasananya hening sekali. Dan inilah yang dimaksud dengan sumur 7. Ini yang pertama mungkin. Bagian sumur yang lain itu kita nanti lihat lagi. Kalau dilihat dari sini, ya, secara diameter ini mungkin secara diameter ini 2 meter setengah, 3 meter begitu untuk diameternya. Dan kedalamannya saya kurang tahu, ya, karena saat ini sudah mulai sore, ya, gelap begitu, sehingga tampak begitu airnya berwarna hitam. Tapi sebetulnya itu bening, saudaraku. Saya sendiri pribadi di sini melihat akar yang di dalam, ya, bening.
Nah, sumurnya seperti ini. Di sekeliling dari sumur ini ada semacam muncul begitu stalaktik dari atas ya. Karena batuannya ini batuan khas seperti halnya di goa, saudaraku. Nah, seperti batu karang begitu ya. Dan di atasnya terdapat pohon beringin. Bisa dipastikan pohon ini mungkin sudah puluhan tahun untuk usianya ya, untuk umurnya. Wih, dan ada batu yang mirip semar. Tuh ini teman-teman, ya seperti kunjung rambut semar itu loh. Dan banyak kami dapatkan bunga-bunga, terus kopi, tempat pembakaran dupa ya. Artinya tidak sedikit orang yang datang ke sini melakukan ritual ataupun tujuan tertentu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Masya Allah. Ini luar biasa, tempatnya hening. Cocok sekali untuk tafakur, saudaraku. Ya, cocok sekali untuk tafakur, mengheningkan jiwa di sini, duduk nyantai ya. Mendengarkan kicauan-kicauan burung seperti itu. Masya Allah. Wih. Nah, saya kurang tahu tentang manfaat yang mana begitu dari sumur ini, apakah untuk kedikdayaan, penglarisan, atau untuk supaya cepat cari jodoh begitu ya. Karena tidak ada tulisan sebetulnya. Bahkan ini merupakan sumur yang keberapa saja saya di sini tidak mendapati tulisan. Tapi terkenalnya kawasan ini adalah kawasan sumur 7, teman-teman. Nah, kita sudah dapati satu sumur. Nah, di sini ada akses lagi nih, ya, ada akses lagi. Coba kita lewat di akses ini ya. Yang jelas pastinya sumurnya ada 7. Ini ada pipa saluran air. Yang jelas ada 7, saudaraku. Nah, ini pada bapaknya. Nun sewu, Pak. Mereka wonten sumur malih. Ada sumur lagi, Pak. Ada sumur lagi. Kan terkenalnya sumur 7 gitu, Pak. Iya, Pak. Kalau yang itu, yang di situ kan sumur pertama. Iya. Itu apa, Pak? Maksudnya kan aku dapat informasinya katanya bisa untuk penglarisan, dikdaya, pangkat, begitu katanya. Apakah Ya, ada keterkaitan dengan hal seperti itu, Pak? ya, ini kan yang pertama. Ini semua menyesuaikan dengan permintaan yang punya hajat. Gitu, Pak. Kalau yakin, ya yakin saya pingin sakit kepingin sembuh. Ya insya Allah Sakit seperti saya itu. kepingin sembuh Ya. dengan lantaran air sumur ini, begitu, Pak ya. Penting kita yakin ya, yakin dan percaya. Selain itu, umpamanya saya pengen jualan laris, itu ya pokoknya ya apa yang kita Sesuai mau, dengan insya Allah, sesuai dengan permintaan, keinginan. keinginan ya. Iya. Pak, Penting yakin. ini kan berdekatan dengan laut selatan ya. Iya. Airnya itu asin apa tawar, Pak? Nah, tawar. Oh, tawar. Tawar ya. Beneran, Pak? Iya. Bisa dicoba, itu ada Iya. timbo. Dan nomor mohon maaf. Aman nggak diminum? aman. Lah ini semua ini ya ambil dari sana. Saya ini kan barusan masang sanyu. Bapaknya. Ya, Mohon maaf, Pak. Namanya siapa, Pak? Pak Mistiari ya. Asli orang sini, warga sini. Saya Bantur Pringgontani, cuma punya warung di sini. Terus airnya untuk warungnya ambilnya dari sini. Ambil dari sini. Gitu. Ya. Langsung diminum langsung tanpa dimasak aman. Aman. Biasanya yang cari kasarannya cari tombo ya. Untuk Kalau orang Jawa boleh tombo, itu tombo. biasanya diminum tawar. Nah, terus ya mandi di situ yang di bawah itu ada tempat mandi. Memang ada 7 sumur, Pak. Ada Dan semuanya tawar semua. tawar semua. Dan bisa diminum langsung semua. Bisa. Oke. Terkecuali kalau airnya itu pas pasang ya.
air laut. Air laut pasang, pas airnya tinggi itu kan sampai sini itu ya sudah bercampur dengan air ya, laut, ya itu, gitu. Itu ya Mulai agak itu asin. ada asinnya gitu Pak iya, ya. Bisa monggo saya antarkan. Kalau Monggo Pak. Wah ini paling ngerepotin. enggak, Jadi bapaknya pasang sanyo ataupun pompa air itu airnya ambil dari sini. di sini ya. Oh, butuh berapa meter pipa Pak? Saya habis 100 meter. 100 meter berarti 400 meter. Oke. Dengan Bapak siapa tadi? Pak Mistiari. Mistiari. Oke teman-teman, kita diantar langsung oleh Bapak Mistiari melihat 7 sumur yang katanya ada hubungannya dengan tokoh pewayangan Pendowo Limo, begitu Pak ya? Nah ini kan dulu Gimana Pak? sejarahnya ini dulu dari wali ya, dari wali dari dulu itu dari mana itu Kondang Merak. Nah, Kondang Merak itu adalah mendekat ya. Marek nang sing kuwasa, mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pada waktu itu ada 7 wali itu mau bersuci, wudhu, di sana itu ndak ada air. Terus ada salah satu wali disuruh mencari air untuk wudhu, untuk sholat. Nah, akhirnya ke sini ini mendapat ya air bersih di sini. Kan dinamakan sumur pitu. Nah, pitu itu namanya dalam bahasa Jawa pitulungan. Pitulungan dari yang Maha Kuasa. Pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa, gitu Pak ya. Itu sejarahnya seperti itu. Lengkapnya saya punya catatannya di sana. Ya. Oke. Ya, ini jadi ini ambil dari sana. Ini iya teman-teman. Ini ya untuk wilayah dari 7 sumur ini pemirsa ya. Dari laut selatan itu hanya kisaran mungkin ada 100 meteran ya Pak ya, kalau dari laut. Dari laut itu 500 meter. Sekitar 500 meter, dekat sekali. Artinya memang masih di kawasan pantai. Ya. Kalau dari warung saya itu 400 meter Pak. 400 meter saya beli kabel 400 meter, terus pipa ini 100 per lonjor kan 4 meter. Oke. Ini yang nomor 6. Ini yang nomor 6. Oh, ini yang sudah nomor 6. 6 ya kan, ini kan nomor 7, nomor 6. Oh, berarti ngitungnya dari sana. Ini yang nomor 6, teman-teman. Nah, ini kan oh iya. Orang-orang yang banyak pipa-pipa yang memang ngambilnya dari sini Pak yo. Ya, karena airnya tawar. Padahal ini hanya 500 meter dari pantai laut selatan. Ya masih kawasan pantai ya Pak ya. Cuman saja untuk wilayahnya memang banyak pohon-pohon besar gitu loh. Oke. Ini yang nomor 6, nomor 5. Oh, ini ada 2 Pak. Ada ini tuh. Oh iya teman-teman. Oh iya bener, ada 2. Jadi ini yang tadi yang awal saya review itu nomor 7, ini nomor 6, dan ini yang nomor 5, begitu ya teman-teman. Oke. Bener-bener 7 berarti ya. Oh ini ada orang yang ritual juga di sini. Aduh ya Allah. Dan ini berada di dalam hutan sama Pak Mistiari ini. Nah ini yang nomor 4. Oh gitu ya Pak. Kenapa yang ini kok maksudnya orang-orang tidak ada yang ambil yang dari nomor 4 sama yang lain Pak? Ya mungkin terlalu jauh kah? Ya cari yang lebih dekat. Oh yang lebih dekat ya. Oke. Walaupun 1 meter kan. Iya. Ada uangnya. Nah, ini. Oh ini yang nomor 3. Oh, beneran. Nah, ini yang nomor 3, ini yang nomor 2. Masya Allah. Oke. Bener-bener 7. Sumur 7 dan bener-bener 7 ya. Ada 7 sumur di sini ya. Sumur pitulungan ya. Nah, ada kaitannya dengan pertolongan ya. Dan ini yang nomor 1. Masya Allah. Oh iya Pak, ini Mas, kan ini kan sudah musim kemarau panjang. Memang begini, tidak pernah surut.
Enggak surut. Enggak pernah surut Pak ya? Enggak surut, iya. Meskipun kemarau panjang begitu enggak pernah surut? Enggak surut. Terus kalau musim penghujan ngalamin banjir sampai airnya meluap atau gimana Pak? Kalau banjir, kalau apa itu musim hujan, ya keruh sebentar. Karena yang dari pegunungan itu kan ini kan datarannya kan lebih rendah. Ke sini semua airnya. Ya. Tapi ya enggak lama. Enggak lama, setelah itu hujan sudah reda, itu sungainya kecil, sudah enak lagi. Oke. Terima kasih loh Pak sudah diantar. Ini bapaknya udah mau pulang tadi saudaraku. Pemirsa, cuman bersedia begitu untuk mengantar saya melihat 7 sumur ya. Karena ini juga bagian dari peninggalan dari leluhur wilayah sini di desa Sumber Bening ya Pak ya. Sumber Bening Bantur, Malang ya saudaraku. Dan ini berdekatan dengan pantai laut selatan yang hanya kisaran 500 meter yang artinya masih wilayah pantai ya saudaraku. Tetapi di sini ada 7 sumur yang dimana airnya itu tawar. Artinya memang ada jalur tertentu di bawah sana ya yang terpisah begitu dari air laut saudaraku. Insyaallah saya mencoba untuk minum sumur yang ke-7. Katanya bapaknya tadi katanya airnya tawar. Saya buktikan ya. Oke. Nih, ternyata memang jaraknya dari sumur 7 itu ke sumur yang lain itu lumayan jauh ya. Kisaran mungkin ada 30 meter tapi 6, 5 ya, sumur ke-6, ke-5, ke-4, 3 dan 1 dan kedua tadi berdekatan. Ini saja yang agak jauh Pak ya. Iya. Tapi kenapa kok gak itu Pak? Orang-orang kok gak ambil yang di sini Pak? Kan lebih dekat. Atau lebih sering dibuat mandi. Ritual. Oh, menghormati Pak ya, supaya tidak mengganggu. Betul sekali. Kalau mau ini sama Pak Mistiati kita diambilkan air, membuktikan airnya itu enggak asin. Oke. Ke sini Pak. Bening ternyata. Jadi hitam itu karena memang dasarnya itu Pak. Iya, karena dalam, iya betul. Saking dalamnya sehingga kelihatan hitam. Oh iya teman-teman, ternyata memang benar-benar bening. Dan saya coba rasakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa Pak ya? Gak apa-apa, bisa. Alhamdulillah. Wih, seger. Aku sampai gak berasa. Agak lumayan lama nih tadi. Agak lumayan lama Pak minumnya Pak, karena memang kondisinya haus ya. Terus ketemu air sumber yang dingin begitu seger dan memang bener-bener tawar. Ya, bener-bener tawar. Tak coba mana rek. Ketagihan aku. Ya Allah. Bismillah, selamat. Ya Allah. Oke, saya tidak ragu teman-teman, karena saya sendiri sudah terbiasa ya, minum sumber itu sudah terbiasa. Kalau mungkin ada sebagian orang yang harus dimasak dulu, itu kurang higienis atau kurang baik ya, itu mungkin perutnya yang biasanya agak tawar terhadap air yang tidak terbiasa diminum gitu ya. Kalau saya sudah terbiasa, jadi ya dilumrahkan saja gitu saudaraku. Oke teman-teman, cukup ya bersama Bapak Mistiati. Ya Bapak Mistiari kita diantar dan semoga terhibur saudaraku. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.